Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini akhirnya gua berkesempatan untuk membahas cooling CPU lagi. Tapi ngomong-ngomong soal cooling, gue juga mau kasih tahu ke kalian kalau Gaptek udah mengeluarkan merchandise kaos dan ada dua varian kaos yang bisa kalian beli di Tokopedia-nya gaptek.id. Ada yang seperti gua ini, logonya Gaptek yang full, yang besar. Ada lagi, satu lagi itu logo chipset yang bentuknya kecil, polos, jadi lebih simple dan lain sebagainya. Harganya cuma 120.000 aja dan tersedia 3 varian warna juga. Setiap desainnya ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih, dan ada yang warna hitam. Cek link di deskripsi kalau misalkan kalian memang kepingin beli merchandise Gaptek sebagai bentuk support kalian terhadap gaptek.id. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan coolingnya, dan kali ini yang mau gue bahas itu adalah dari Cooler Master, yaitu Master Liquid ML120L RGB, dan ini adalah yang versi pertamanya, karena sebenarnya udah ada dua versi. Jadi ini sebenarnya versi yang lama, udah ada lama di Gaptek tapi belum sempat gue bahas. Dan kayaknya menarik kalau misalkan kita uji cooling yang kecil ini, compact ini untuk CPU yang memang high end. Kira-kira sanggup nggak kalau cooling ini digunakan untuk CPU high end? Siapa tahu mungkin ada di antara kalian yang lagi pengen bikin PC yang kecil-kecil, micro ATX atau mini ITX, tapi masih pengen tetap menggunakan water cooling. Jadi sebenarnya ML120L RGB ini kalau misalkan kita lihat bentuknya ini mirip banget dengan versi yang lightnya. Cuma perbedaannya yang light itu dia tentu nggak ada RGB-nya, dan di bagian tubingnya itu dia nggak sleeving. Sementara kalau kita ngelihat si ML120L RGB itu bagian tubingnya dia udah sleeving. IO 120 mili seperti ini juga bisa kalian manfaatkan apabila kalian pengen membangun PC yang ukurannya kecil seperti PC mini ITX atau mini PC. Contohnya seperti di casing NZXT H200i atau di H210i atau di Pantex Evolve dan lain sebagainya yang memang bentuknya masih tower atau cube, biasanya rata-rata masih bisa menggunakan radiator tapi cuma 120 mili aja. Sementara gue bisa bilang dari awal kayaknya kalau misalkan kalian menggunakan PC yang lumayan gede, micro ATX atau full ATX, apalagi EATX, gue rasa sih IO 120 itu udah kurang banget ya di masa-masa sekarang ini. Yang ada di video ini adalah ML120L RGB keluaran pertama. Sebenarnya udah ada versi keduanya untuk seri ini. Untuk versi yang satu ini udah sama-sama menggunakan pompa dual chamber, akan tetapi pada versi kedua ada perbedaan konfigurasi dual chamber pada aliran airnya. Desain radiator di sini nggak terlalu tebal, jadi ini akan oke untuk PC mini ITX yang masih bisa menggunakan water cooling. Lalu tubingnya juga nggak terlalu panjang, jadi sepertinya emang sangat jelas tujuannya untuk PC yang compact. Kalaupun ditempatkan di PC micro ATX atau full ATX, ini pasti cuma cukup dipasang di bagian belakang casing aja radiatornya. Lalu kalau gue mau bicarain soal mountingnya, ini untuk ML120L RGB, mountingnya itu udah lumayan universal karena mendukung seluruh mounting baik itu dari Intel ataupun dari AMD. Dan gue juga ini cukup seneng dengan mounting AMD-nya karena dia kail seperti ini dan ini nggak menyusahkan untuk cara pemasangannya. Tinggal pasang bracket belakang, habis itu tinggal kailin aja. Kalau yang AMD ini nggak perlu pakai bracket belakang lagi, bahkan tinggal pasang aja kail ininya, habis itu tinggal baut aja, udah selesai. Lalu kalau bicarain soal fiturnya ini ya sederhana sih, tersedia gimmick-gimmick berupa RGB, dan RGB-nya ini juga udah bisa sinkron ke motherboard kalian kalau misalkan kalian menggunakan motherboard dari Asus, MSI, Gigabyte, ataupun ASRock. Dan apabila motherboard kalian itu nggak memiliki RGB header untuk sinkronisasi, tenang aja karena Cooler Master juga di sini menyediakan remote yang dimana remote itu menggunakan power SATA dan kalian bisa mengubah warna RGB-nya lewat remote tersebut. Oke, paling tanpa perlu berbasa-basi lagi, kita akan masuk aja ya ke sistem pengujiannya. Jadi cooling yang satu ini akan gua tes menggunakan CPU AMD Ryzen 9 5900X. Di sini juga gua ngetes dengan beberapa tujuan ya, yaitu pertama untuk ngetes kemampuan cooling ini sejauh apa untuk CPU 12 core 24 thread seperti ini. Kedua, untuk jadi referensi bagi pengguna yang mau rakit mini ITX dengan CPU high-end. Ketiga, memberikan tips jika kalian menggunakan CPU high-end dengan cooling seperti ini. Oke, lalu kita masuk aja langsung ke bagian benchmarknya. Dan pertama yang akan gua masukin di sini benchmarknya adalah Cinebench R20 10 kali looping. Suhu ketika menjalankan benchmark ini ketika default maksimumnya ada di angka 77 derajat.
menggunakan PBO, Precision Boost Overdrive, maksimum ada di angka 86 derajat, dan saat overclock di 4,5 GHz 1,25 volt adalah 80 derajat. Mungkin terkesan masih normal dan sanggup, tapi jika ini dimasukin ke dalam casing, apalagi casingnya itu Mini ITX, pasti suhunya akan naik jauh. Terutama ketika menggunakan Precision Boost Overdrive atau overclock di 4,5 GHz. Selanjutnya adalah blender. Suhu maksimal saat menjalankan blender juga kurang lebih mirip-mirip. Gue bisa bilang cooling ini emang agak mepet jika kita ingin menggunakan CPU 12 core seperti ini. Tapi tentu akan ada orang-orang di sana yang menginginkan PC dengan 12 core tapi tetap dikemas compact. Kesimpulan dari dua benchmark barusan, rasa-rasanya memang IO 120 mili seperti ini kesannya agak maksa banget ya kalau misalkan kita pengen menggunakan CPU yang high-end sekelas Ryzen 9 5900X. Tapi bagaimana kalau misalkan kita tetap tetap pingin menggunakan CPU seperti 5900X dan kita berasumsi bahwa 5900X-nya akan dipasang di Mini ITX. Sehingga mau nggak mau, cooling yang dipakai itu harus 120 mili IO water coolingnya. Tentu ada solusinya sebenarnya jika kita mau memanfaatkan 12 core CPU ini, yaitu dengan cara yang pasti adalah undervolting. Pada dasarnya, AMD Ryzen 9 5900X akan berjalan pada 3,9 sampai sekitar 4 GHz all-core ketika jalan default, selama coolingnya masih bisa menghasilkan suhu yang cukup. CPU AMD Ryzen sendiri cukup sensitif terhadap voltase, jadi ketika voltasenya naik, suhu bisa cepat naik. Gue di sini juga mencoba menurunkan voltasenya fix ke 1 volt melalui AMD Ryzen Master. Lalu membuat clocknya juga fix all core di angka 4 GHz. Voltase serendah ini dengan clock segini bisa dijalankan pada kebanyakan AMD Ryzen 5000 series. Dan setelah gue melakukan setting ini, hasilnya sangat menarik karena dengan setting seperti ini suhu turun drastis. Bahkan maksimumnya nggak sampai 60 derajat Celcius. Apabila kalian menggunakan casing kecil sekalipun, jelas pasti suhunya akan tetap aman. Seburuk-buruknya ambient temperatur pada casing kecil, harusnya ini masih bisa bertahan di 70 derajat Celcius saat full load. Hasil performance-nya juga jika dibandingin emang ada penurunan, sedikit tapi. Jadi gua rasa ini sangat worth it jika kalian pingin banget punya mini PC dengan Ryzen 9 5900X. Oke, lalu bagaimana kesimpulan secara keseluruhan setelah kita menguji IO water cooling dari Cooler Master, yaitu Master Liquid ML120L RGB. Dan di sini kesimpulan gue cukup general sih sebenarnya, yaitu kesimpulan untuk IO water cooling yang 120 mili ya. Kalau misalkan kalian mau mengejar performa yang penuh banget, abis itu kalian mau overclocking yang memang lebih tinggi lagi performance-nya, dan kalian pengen menggunakan CPU yang high-end seperti Ryzen 9, gue sangat tidak menyarankan untuk menggunakan IO water cooling 120 mili. Dengan budget sekitar 800 ribuan, gua rasa akan lebih worth it jika kalian membeli air cooling aja apabila tujuan kalian itu menggunakan CPU yang high-end seperti kelas Ryzen 9 5900X atau 5950X. Tapi cooling IO 120 mili juga bisa jadi worth it banget apabila kalian memanfaatkannya dengan tujuan yang benar, seperti memaksimalkan performa untuk PC Mini ITX dengan CPU superpower, dengan catatan perlu di undervolt agar CPU berjalan lebih efisien. Dan tentunya dengan berjalannya efisien CPU dari 5900X juga itu akan tetap membuat mini PC kalian nanti itu akan tetap berjalan lebih kencang dibandingkan kalian beli CPU yang levelnya lebih rendah. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah kalian cukup tertarik untuk bikin mini PC atau PC Mini ITX? Memang pengujian gue di sini nggak menggunakan PC Mini ITX karena casing setiap orang itu pastinya nanti akan berbeda-beda, ambient temperatur orang juga akan berbeda-beda gitu, dan CPU yang digunakan pastinya juga akan berbeda-beda. Seenggaknya kalian bisa paham di sini kalau misalkan kalian lagi berencana mau bikin mini PC tapi menggunakan CPU yang high-end banget, itu sebenarnya masih bisa apa enggak sih? Masih ke cover apa enggak sih dengan cooling seperti ini? Dan ternyata bisa, hasilnya juga masih bisa adem banget, cuma dengan catatan-catatan tertentu. Yang pasti performance-nya nggak akan sekencang kalau misalkan kalian membangunnya itu di PC yang form factor-nya lebih besar atau menggunakan cooling yang jauh lebih besar. Oke, kira-kira segitu pembahasan gua kali ini. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue juga ingetin sekali lagi bahwa Gaptek udah ada merchandise 120.000, ada 2 tipe kaosnya dan juga ada 3 varian warna. Cek link di deskripsi kalau emang mau beli. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika video ini menarik buat kalian,
Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.